Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah melimpahkan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan diskusi pada perkuliahan pengantar kewirausahaan. Salam beserta salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga disampaikannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu pembimbing mata perkuliahan pengantar kewirausahaan serta teman-teman yang seperjuangan dengan saya yang saya muliakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi strategi kewirausahaan dalam membangun organisasi bisnis dan memulai usaha. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya Radifah dengan NIM 20.031.027 sebagai moderator. Kemudian Alda Daria dengan NIM 20.031.046 sebagai tim penyaji. Alifah Ratugina dengan NIM 20.031.047 sebagai tim penyaji. Selanjutnya Dini Febrianti Mikra dengan NIM 20.031.062 sebagai tim penyaji. Selanjutnya Anjeli dengan NIM 20.031.006 sebagai tim penyaji. Fadil Wiyanto Putra dengan NIM 210.59158 sebagai tim penyaji. Selanjutnya Freliana Septiani dengan NIM 20.031.141 sebagai tim penyaji. Selanjutnya Olan Nugraha dengan NIM 21.130.014 sebagai tim penyaji. Selanjutnya Sakinatul Husna dengan NIM 20.031.165 sebagai tim penyaji. Dan yang terakhir Sela Jamatul Kirana dengan NIM 20.031.101 sebagai tim penyaji. Di sini kami mohon maaf sebelumnya karena rekan kami Fadil Wiyanto Putra tidak bisa diskusi pada saat ini karena dia ada kemalangan. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama tentang strategi kewirausahaan yang akan dibacakan oleh Saudari Dini Febrianti Mikra. Kepada Dini disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi kewirausahaan. Pengertian strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan merupakan strategi yang di dalamnya terdapat serangkaian keputusan yang merupakan hal penting dari tindak nyata sebuah entrepreneurship adalah adanya hal-hal yang baru atau disebut dengan new entry. Pada pengertian ini ada dua bagian, yaitu yang pertama entrepreneurial mindset. Entrepreneurship sangat terkait dengan suatu tindakan atau action dalam implementasi suatu rencana di lapangan. Sebelum melakukan tindakan, manusia menggunakan pengetahuan dan motivasinya untuk mengatasi ketidaktahuan dalam membentuk keyakinan bahwa seseorang pasti memiliki opportunity untuk maju dan melakukan usaha atau bisnis. Dengan kemampuan berpikir efektif, entrepreneur mampu mengambil keputusan apabila dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti. Yang kedua ada managing resource strategy. Resource merupakan semua yang dapat dikategorikan sebagai strength or weakness dari perusahaan seperti brand names, in-house knowledge or teknologi, kontrak dagang, prosedur efisiensi, modal, dan seterusnya. Strategi menjaga keunggulan kompetitif perusahaan, menjaga keunggulan bersaing. Suatu perusahaan pada masa sekarang ini merupakan suatu kebutuhan agar terus bersaing dan beroperasi dengan lancar. Slide selanjutnya, Un. Selanjutnya ada keputusan strategis yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan. Yang pertama yaitu perubahan produk, barang, dan jasa. Hal ini menyangkut pertanyaan, produk dan jasa baru apa yang diinginkan oleh pelanggan,
Apakah perubahan kebutuhan mereka dapat ditentukan? Yang kedua, strategi yang menyangkut penetrasi pasar. Baik itu penetrasi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi produk dan jasa, integrasi regional, atau ekspansi usaha. Hal ini menyangkut pertanyaan bagaimana pasar dapat dicapai, bagaimana posisi strategis perusahaan harus diperbaiki, peluang mana yang akan diambil. Yang ketiga, ada kemampuan untuk memperoleh modal dan investasi. Hal ini menyangkut pertanyaan berapa modal yang diperlukan untuk investasi tersebut dan dari mana sumbernya. Yang keempat, analisis sumber daya manusia. Analisis sumber daya manusia sehingga memiliki keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategi. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sumber daya manusia itu akan dikembangkan supaya perusahaan sukses di pasar. Yang kelima, analisis pesaing baik yang ada maupun yang potensial untuk memantapkan strategi bersaing. Keputusannya harus berdasarkan perilaku, sumber daya, dan komitmen yang dimiliki pesaing di masa lalu. Apakah pesaing akan menanggapi strategi yang kita terapkan, kemampuan dan perencanaan apa yang diperlukan untuk mengantisipasi pesaing. Sekian pemaparan materi dari saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dini. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Olan. Kepada Olan, disilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu tentang keputusan strategis yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menopang keunggulan strategi perusahaan dan untuk memodifikasi strategi, yaitu untuk menghadapi perubahan permintaan pelanggan dan perilaku strategi persaingan baru. Apakah perusahaan akan selalu mempertahankan keunggulan strategi tersebut selama-lamanya? Selanjutnya yaitu penentuan harga barang atau jasa. Ini sangat diperlukan karena apakah keputusan penentuan harga sudah dibandingkan dengan strategi lain, dan apakah analisis elastisitas permintaan untuk setiap pasar sudah dipahami. Selanjutnya yaitu interaksi perusahaan dengan masyarakat luas. Apakah ada aksi strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat nantinya. Dan yang terakhir yaitu pengaruh pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran khas. Pertanyaannya yaitu apakah pertumbuhan perusahaan dapat menimbulkan masalah likuiditas. Lanjut. Yang kedua yaitu strategi kewirausahaan. Yang pertama, strategi bagi pemimpin pasar atau market leader. Apabila perusahaan telah memiliki peluang pasar yang besar seperti pada masa pertumbuhan, maka strateginya yaitu yang pertama, bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Wirausaha harus siap memperbaiki strategi bersaing agar tetap dapat mempertahankan reputasi terbaik di mata pelanggan. Yang kedua, bersifat bertahan dan tidak terlalu agresif. Dalam posisi ini, setiap departemen secara efektif menemukan keunggulan bersaing dan secara bertahap dapat membangun hambatan masuk ke segmen pasar yang dipilih untuk bersaing. Yang ketiga, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Yang kedua yaitu strategi bagi bukan pemimpin pasar. Yang pertama yaitu secara agresif menggunakan kompetensi terbaiknya untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing. Wirausaha harus memposisikan dirinya dalam segmen pasar kecil sebagai pemain yang paling dominan. Wirausaha membangun dan mempertahankan hubungan secara terbuka dengan para pelanggannya. Dalam hal ini, wirausaha jarang mengabaikan peluang dan selalu memperkuat hubungan melalui pelayanan yang istimewa dan atas kebutuhan pelanggan.
Yang kedua yaitu mengembangkan strategi sebagai follower leader. Dalam kondisi ekonomi yang baik, perusahaan yang mengikuti strategi ini bisa berhasil. Ancaman untuk strategi ini adalah jika pelanggan tidak lagi memandang perusahaan pemasok sebagai pilihan pertama. Selain itu, pasar dengan produk dengan jasa sejenis bukanlah pasar yang menarik untuk persaingan. Yang ketiga yaitu strategi lain. Banyak strategi yang dilakukan wirausaha pada tahap pertumbuhan, yaitu diantaranya 1. Pertahanan bersaing. Agar tetap dapat bersama, maka pengembangan produk dan perluasan pelayanan perusahaan harus selalu dinamis dan memposisikan perusahaan dalam keadaan kritis. Yang kedua yaitu mencoba untuk produk yang menjadi pemukul besar atau big hitter dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada. Keberhasilan perusahaan seperti 3M yaitu man, material, dan market. Tetap mendominasi posisi pasar melalui pengenalan produk baru secara berkesinambungan. Yang ketiga, mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai manajer kunci dan ahli teknik profesional yang selalu diikutsertakan dalam pembentukan keberhasilan perusahaan. Dan sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Olan. Selanjutnya, materi strategi pengelolaan usaha akan dijelaskan oleh Saudari Alda Deria. Kepada Saudari, disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan strategi pengelolaan usaha, di mana ada 4. Yang pertama adalah manajemen usaha bisnis adalah bereaksi. Ada banyak ungkapan yang mengenai sukses dalam dunia bisnis. Bereaksi itu adalah hal wajib bagi para pengusaha. Jika sudah melakukan, meski salah, paling tidak kita tahu di mana letak kesalahannya. Dari sinilah kemudian pengusaha itu disebut sebagai untuk belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan. Nah, yang kedua adalah manajemen usaha sebagai langkah sukses. Ada 4 hal atau langkah-langkah yang harus ditempuh bagi calon pengusaha dalam mencapai tujuan sukses menurut William Howard, yaitu perencanaan yang tepat, persiapan yang matang, pelaksanaan yang baik, dan yang terakhir adalah pantang menyerah. Yang ketiga yaitu manajemen usaha, langkah aksi. Itu hal-hal yang perlu di-manage dalam suatu usaha. Seperti pemanajemen, rencana keuangan, jabatan sehat, keseimbangan, keuangan jaringan. Dan yang terakhir adalah manajemen usaha untuk administrasi. Manajemen usaha administrasi dapat didefinisikan sebagai fungsi memanfaatkan dan mengelola semua sumber daya yang bersedia dalam organisasi. Next. Baik, kemudian di sini kita bahas teknik dan strategi pemasaran. Nah, teknik dan strategi pemasaran ini ada 6. Yang pertama adalah berorientasi kepada pelanggan. Yang kedua adalah bagaimana kualitas, 3 kenyamanan, 4 inovasi, 5 dan 6 pelayanan dan kepuasan pelanggan. Nah, untuk ini diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alda. Selanjutnya, materi tentang strategi pemasaran akan dijelaskan oleh Alifah. Kepada Alifah, disilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang strategi pemasaran di usaha baru. Ada 4 poin. Poin pertama adalah 4 strategi pemasaran, di mana 4 strategi pemasaran bagi usaha baru ini bagi atas. Pertama, penetrasi pasar dengan memperbesar volume penjualan dan perkiraan. Kedua, pengembangan pasar, peningkatan penjualan dengan pengenalan produk pada pasar baru. Ketiga, pengembangan produk, modifikasi produk yang sudah ada untuk meningkatkan lagi penjualannya. Dan yang terakhir adalah segmentasi pasar, yaitu pemasaran produk berdasarkan segmennya. Poin yang kedua yaitu ada kiat pemasaran dari usaha baru. Adapun 7 poin terdapat dalam poin kedua ini. Yang pertama adalah peluang pasar, kedua barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan bagi konsumen, ketiga ada berapa banyak yang mereka butuhkan, keempat tempat atau lokasi yang strategis, setelah itu adalah banyak barang yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah target yang hendak dicapai. Dan untuk poin ketiga yaitu teknik pengembangan usaha. Pertama adalah terdapat pengembangan skala ekonomis dengan menambahkan skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Lalu ada perluasan cakupan usaha dengan cakupan dengan menambahkan jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang sekarang diproduksi atau diversifikasi, serta teknologinya yang berbeda. Yang terakhir ada manajemen dan strategi kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya itu betul-betul eksis. Pada strategi kewirausahaan itu meliputi beberapa keputusan strategis, yaitu pertama adalah perubahan produk barang dan jasa, strategi menyangkut penetrasi pasar, kemampuan untuk memperoleh modal investasi, analisa sumber daya manusia, analisa pesaing, kemampuan menopang keunggulan strategis pengusaha dan modifikasi dari strategi, penentuan harga barang atau jasa, interaksi perusahaan dengan masyarakat luas, dan terakhir adalah pengaruh pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran kas. Sedangkan wirausaha itu berfungsi sebagai manajer perusahaan, harus memiliki kompetensi yang mencakup pertama, berfokus pada pasar bukan pada teknologi. Kedua, meramal pendanaan untuk menghindari tidak terjadinya terdananya perusahaan. Ketiga, membangun tim manajemen. Dan yang terakhir adalah memberikan peran khusus bagi penemunya. Slide selanjutnya. Strategi pengembangan usaha terbagi atas 4 poin yang telah ada di PPT. Pertama itu misi. Misi organisasi adalah tujuan atau alasan berdirinya suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi yang disusun dengan baik mengidentifikasikan tujuan mendasar dan yang membedakan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Kedua, poinnya ada tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan hal-hal yang akan diselesaikan. Poin selanjutnya adalah strategi. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Dan yang terakhir adalah kebijakan, di mana kebijakan ini menyediakan pedoman luas untuk melakukan pengembalian keputusan organisasi secara keseluruhan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Alifa. Selanjutnya, materi tentang pentingnya strategi wirausaha akan dibacakan oleh Briliana Septiani. Kepada Saudari disilahkan. Baik, materi yang kedua adalah pentingnya strategi wirausaha. Sebuah perencanaan bisnis adalah gambaran kegiatan atau program kerja ke depan dengan program-program yang telah ditentukan sebagai upaya untuk menggapai tujuan bersama. Perencanaan merupakan
gambaran prediksi, dan tindakan yang akan dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang oleh perusahaan. Untuk menggapai tujuan tersebut, dibutuhkan perencanaan yang strategis yang mampu mewadahi jalannya perusahaan sesuai dengan situasi dan kondisi. Perencanaan strategis merupakan perencanaan yang mempertimbangkan tentang hal yang harus dilakukan sebuah organisasi, cara melakukannya, arah dan tujuan organisasi tersebut, sehingga sebuah organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan kerja. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi tentang pentingnya strategi dalam perusahaan atau organisasi akan dijelaskan oleh Sakinatul Husna. Kepada saudari disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktunya. Pentingnya strategi dalam perusahaan organisasi yang pertama adalah memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ketiga, membuat perusahaan atau organisasi menjadi efektif. Keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Ketujuh, keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Dan yang terakhir ada kegiatan pembuatan strategi akan mempertimbangi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Itu saja yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sakina. Selanjutnya materi waralaba akan dijelaskan oleh Anjeli. Kepada Angel disilahkan. Materi ketiga yakni waralaba. Konsep waralaba. Waralaba berdasarkan dari bahasa Inggris disebut dengan franchising, sedangkan dari bahasa Perancis disebut dengan franchise. Nah, waralaba ini yakni hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Menurut pemerintah, waralaba berarti perikatan salah satu pihak yang diberikan hak memanfaatkan dan menggunakan kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan penjualan barang serta jasa. Sedangkan waralaba menurut Asosiasi Franchise Indonesia, waralaba berarti suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir di mana pemilik merek atau biasa disebut dengan franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Definisi franchising menurut Hisrich Peter pada tahun 1995 bahwa franchising itu berupa pelimpahan dari pabrikan atau distributor suatu produk atau jasa yang diberikan kepada agen-agen lokal atau pengecer dengan membayar sejumlah royalti. Franchising menurut Bigrave pada tahun 1994 adalah peluang bisnis sebagai franchisor dari barang dan jasa atau merek tertentu memberi hak kepada franchising untuk menjadi agen lokal dari barang dan jasa dan sebagai imbalannya menerima pembayaran atau royalti yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perbedaan dari franchisor dan franchise. Franchisor berarti pemberi waralaba,
yaitu badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Sedangkan franchise, yaitu penerima waralaba, adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anjeli. Selanjutnya, materi tentang sejarah waralaba akan dijelaskan oleh Sela Jamatul Kirana. Kepada Sela disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu sejarah dari waralaba. Waralaba atau Prancis pertama kali dimulai di Amerika oleh Singer Sewing Machine Company, produsen mesin jahit Singer pada tahun 1851. Kemudian, pola itu diikuti oleh perusahaan otomotif General Motor Industry yang melakukan penjualan kendaraan bermotor dengan menunjuk distributor Prancis pada tahun 1898. Kemudian diikuti pula oleh perusahaan-perusahaan soft drink di Amerika sebagai saluran distribusi di Australia dan negara-negara lain. Sedangkan di Inggris waralaba dirintis oleh Gillian melalui usahanya Wimpy and Golden Egg pada dekade 60-an. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari waralaba. Waralaba tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu waralaba luar negeri. Waralaba luar negeri ini sistemnya lebih cenderung lebih jelas. Kemudian merek sudah diterima di berbagai dunia dan dirasakan lebih bergengsi. Yang kedua yaitu waralaba dalam negeri. Waralaba dalam negeri ini merupakan salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup piranti awal. Dan kelanjutannya usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba. Next. Yang poin selanjutnya yaitu biaya waralaba. Biaya waralaba ini meliputi yaitu yang pertama ongkos awal yang dimulai dari 10 juta rupiah hingga 1 miliar. Biaya ini meliputi pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik waralaba yang digunakan untuk membuat tempat usaha sesuai dengan spesifikasi franchisor dan ongkos penggunaan haki. Yang kedua yaitu ongkos royalti. Ongkos ini dibayarkan oleh pemegang waralaba setiap bulan dari laba operasional yang besarnya berkisar dari 5 sampai 15% lebih dari penghasilan kotor. Baik, terima kasih kepada Saudari Sela. Selanjutnya materi tingkat pengembalian akan saya jelaskan sendiri. Tingkat pengembalian yang layak dari sebuah waralaba adalah minimum 15% dari nilai. Selanjutnya, pelaksanaan waralaba. Yang pertama yaitu perlu ada kontrak antara franchisor dan franchisee. Yang kedua, dibuat format kontrak mencakup rencana pemasaran, prosedur, aliran dokumen, pelaksanaan bantuan, dan usaha pengembangan bisnis. Yang ketiga, kontrak franchising disebut lisensi agreement atau franchising kontrak. Selanjutnya, produk yang dapat dijadikan franchising. Yang pertama yaitu barang atau jasa yang telah mempunyai pasaran luas dan citra unggul. Yang kedua, formula paten atau desain dan merek dagang. Yang ketiga, konsultan manajemen keuangan atau pengawasan. Selanjutnya, kantor
konsultan manajemen keuangan kantor pusat pelayanan. Selanjutnya promosi advertising dan pembelian. Materi selanjutnya yaitu keuntungan waralaba. Yang pertama, memiliki keahlian manajemen dan pelatihan di bidang accounting, personalia, marketing, dan produksi. Yang kedua, kualitas produk tetap terjaga. Yang ketiga, mampu menyusun perencanaan pasar. Yang keempat, memiliki kelengkapan modal. Yang kelima, resiko tidak sebesar memulai usaha baru dari awal. Dan yang terakhir, produk telah memasuki pasaran luas. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan produk. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.